Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa lagi hari ini Selasa 25 November 2025. Ada sukacita tentu yang boleh kita rasakan nikmati hari ini oleh karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita mengisi hari baik dan berkat ini dengan lagi beribadah kepada Tuhan dari renungan harian keluarga. Mengawali semuanya ini mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih Engkau terus menganugerahkan hidup bagi kami. Di hari yang penuh dengan berkat ini, kami hendak dasari hidup dengan belajar firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita hidup kami. Maka kami pun memohon Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang hendak dibaca dan direnungkan saat ini. Ampun kami dari salah dan dosa kami, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Amsal 31, ayatnya yang ke-20 dan 21, firman Tuhan demikian. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Demikian firman Tuhan, mari merenungkan dengan tema istri, peduli, keluarga, dan sesama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini menggambarkan istri yang peduli dan berbelas kasih. Ia membuka tangannya bagi yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini menyatakan kemurahan hati dan empati terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak hanya memikirkan kepentingan keluarganya, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Istri yang cakap berani menghadapi tantangan dan kesulitan. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Keberanian ini bukanlah keberanian yang buta, tetapi didasari oleh persiapan yang matang. Ia selalu mempersiapkan pakaian hangat untuk keluarganya, menandakan bahwa persiapan dan perencanaan yang matang merupakan kunci untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Nah, sementara pakaian rangkap yang disiapkan adalah simbol perlindungan yang memastikan bahwa keluarganya aman dari dingin dan bahaya. Nah, ini menunjukkan cinta kasih dan kepedulian yang nyata terhadap kesejahteraan orang-orang yang kita kasihi. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan. Kita dipanggil menjadi berkat bagi orang lain, khususnya mereka yang mengalami penderitaan. Kasih yang sejati tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil, seperti menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk membantu yang miskin, tertindas, dan sakit. Nah, firman Tuhan hari ini mencerminkan hati Tuhan Allah sendiri yang penuh kasih dan perhatian terhadap mereka yang lemah dan tertindas. Nah, karena itu sebagai keluarga Kristen kita terpanggil untuk mencerminkan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita menolong mereka yang membutuhkan, Tuhan Allah berjanji akan memberkati kita. Ini bukan hanya tentang berkat materi, tetapi juga berkat dalam bentuk sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan batin. Marilah persiapkan perlengkapi keluarga kita dengan hikmat dan iman menghadapi berbagai tantangan hidup. Semoga Tuhan Allah menolong kita untuk selalu siap dan bertanggung jawab dalam menjaga keluarga yang telah dipercayakannya kepada kita. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga kita hari ini. Amin.
Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang peran tanggung jawab dari seorang istri, seorang ibu di tengah rumah tangga, tetapi juga di dalamnya ada suami, orang tua, bahkan anak-anak. Bagaimana kami semua sebagai satu persekutuan keluarga saling menopang satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga benar tercipta suatu keluarga yang bahagia, harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Maka ya Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing agar selalu ada cinta kasih di tengah kehidupan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, sanak, saudara. Biar keluarga kami terus mencerminkan tentang kasih Allah kepada umat manusia, di mana Allah dengan tulus mengasihi umat manusia. Demikian kiranya juga kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa, Engkau menuntun dan menyertai perjalanan hidup kami, pekerjaan kami, studi kami, bisnis, usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, di dalam takut akan Tuhan. Berkati semuanya itu Tuhan, membawa berkat bagi kami, tetapi juga bagi banyak orang. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terus ada dalam pengharapan iman berdoa, perjalanan pertumbuhan gereja-Mu selalu ada dalam pemberkatan penyertaan Tuhan. Karena itu berkati para pemimpin gereja kami di jemaat, di wilayah, di sinode, biarlah mereka dimampukan dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Di jemaat ada badan pekerja, komisi kerja, komisi BIPRA, kostur pegawai, Panji Yosua, di multimedia, bahkan hamba-hamba pelayan-Mu, diaken penatua, guru agama, pendeta sekeluarga, ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Ketika kami dihadapkan dengan gumul, Tuhan, kami mohon jangan buat kami putus asa, tapi biarlah ada dalam pengharapan iman, karena kami tahu kasih Tuhan selalu menaungi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati pula bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, biarlah mereka dapat melaksanakan amanat-Mu, tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga tercipta bangsa dan negara daerah yang penuh damai sejahtera, daerah yang diberkati, bangsa yang diberkati. Sepanjang kehidupan kami hari ini, tugas dan tanggung jawab kami hanya serahkan dan percayakan kepadamu Tuhan dalam tuntunan penyertaan-Mu. Ini kami yang berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Dan saya percaya ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini. Jangan lupa juga selalu like, subscribe, share, komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.